Selamat siang kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di acara Podcast KPP PMA 4. Kali ini kita membahas mengenai probis pembayaran, berlanjut dari podcast sebelumnya ya. Dari probis pembayaran ini kita akan mengupas lebih jauh mengenai apa saja yang berubah dalam probis atau proses bisnis pembayaran kali ini. Telah hadir bersama kita Pusat Penyuluh Pajak KPP PMA 4. Telah hadir Bapak Roni. Selamat siang Pak Roni. Selamat siang Pak Gede. Selamat siang Pak Pajak. Di belakang saya juga sudah hadir Ibu Armiatul kita. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Pajak. Baik, tanpa berpanjang lebar kita langsung saja mengupas lebih jauh mengenai probis pembayaran dalam konteks kali ini, probis pembayaran kali ini. Sebelumnya mungkin kawan pajak sudah mengetahui bahwa Kortex ini merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang saat ini sedang dikembangkan dan akan segera di launching ya untuk pengaplikasiannya. Kemudian pengembangan Kortex ini juga merupakan proyek rancang ulang bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem administrasi dan juga pembenahan basis data perpajakan. Kawan pajak, tentunya tujuan utama dari Kortex ini adalah memodernisasi sistem administrasi perpajakan, kemudian mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan yang ada saat ini, dari pendaftaran, pelaporan, kemudian pembayaran hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Nah, khusus saat ini adalah kita membahas mengenai proses bisnis pembayaran. Kita langsung saja ke Pak Roni terlebih dahulu ya. Pak Roni, terkait cakupan proses bisnis pembayaran tadi, di mana ada beberapa pembaruan ya, seperti pembuatan kode billing, kemudian ada pembuatan akun deposit ya, akun deposit pajak, kemudian ada permohonan wajib pajaknya, ada dashboard kode billing, serta kanal yang terintegrasi terkait pembayarannya nanti. Baik Pak Roni, mungkin bisa dijelaskan dalam hal ini pada saat pembuatan kode billing ada beberapa menu ya. Di sini ada draft SPT, dari draft SPT, kemudian dari daftar tagihan, kemudian juga ada dari selain draft SPT dan tagihan. Nah, saya khusus Pak Roni mengenai bagaimana detail ya dari proses pembuatan billing dari draft SPT ini Pak. Ya, untuk yang dari draft SPT ini sebenarnya melanjutkan yang saat ini sudah kawan pajak sekalian pahami dan lakukan ya. Jadi kanal pembuatan kode billing itu sebagaimana kita ketahui kan bisa dibuat dari DJP online ya. Tapi kedepannya nanti bukan DJP online, tapi portal wajib pajak. Portal ini nanti akan mengakomodir semua kebutuhan dari wajib pajak, termasuk pembuatan kode billing ya. Nah, selain secara mandiri via portal juga sebenarnya kawan pajak itu bisa menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh PJAP, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Nah, jadi bagi kawan pajak yang memang perusahaannya punya transaksi sampai ribuan ya dalam satu hari ya, ratusan atau ribuan, itu bisa menggunakan PJAP. Kenapa? Karena sistem PJAP itu terkoneksi langsung ke sistem DJP sehingga tidak ada kemungkinan untuk lag ya. Jadi meminimalisir risiko gagal upload seperti itu. Dan yang ketiga kan pembuatan billing kan juga berdasarkan SPT kertas ya. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui pembayaran itu kan pasti didahului dengan penghitungan di SPT. Jadi SPT itu dibuat, dihitung. Nah, setelah final ya sudah benar perhitungannya, itu kan proses berikutnya tinggal bayar dan lapor kan gitu kan. Nah, di sini saat klik bayar dan lapor itu nanti kedepannya saat Kortex ini berlaku itu ada 3 pilihan nih. Kalau saldo deposit mencukupi, nanti WP bisa pakai saldo deposit, jadi pilih saldo deposit dan nanti akan ada pemindah bukuan secara sistem. Jadi akan terpindah bukuan dari deposit yang ada di masing-masing portal WP ke yang kurang bayarnya gitu, PP 29 misalnya seperti itu. Lalu jika memang
saldo deposit itu mencukupi, tapi kawan pajak tidak ingin pakai deposit, bisa juga pakai kode billing biasa gitu. Buat Jadi kode billing ya. ya, jadi tetap ada dua opsi, walaupun deposit mencukupi bisa lewat pemindah bukuan di deposit itu atau kayak kode billing. Sedangkan jika saldo deposit itu tidak mencukupi, jadi WP harus buat kode billing lagi. Jadi bisa kombinasi, bisa kekurangannya saja dari deposit itu dibuatkan kode billing, ya, atau nggak mau dipakai depositnya juga bisa. Jadi full pakai kode billing. Nah, setelah pembayaran itu dilakukan, nanti SPT otomatis akan terlaporkan tanpa harus input NTPN. Nah, untuk pelaporan ya SPT melalui PJAP ya dan SPT kertas ya, ini hanya bisa pakai saldo deposit. Jadi catatannya seperti itu. Akun deposit ya harus. Nah, jadi apa itu deposit? Deposit itu nanti mungkin akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Baik. Di pembahasan berikutnya. Jadi portal kode billingnya itu otomatis Pak ya? Ya. Otomatis ya. Sebenarnya deposit ini juga pernah kita jelaskan di Probistam ya. Ya tadi itu dari sisi menu draft SPT Pak ya. Ya. Jadi langsung bisa bikin di satu aplikasi itu. Satu Pak, ya? aplikasi Oke, itu. tanpa perlu ke kode billing lain ya Pak. Betul. Aplikasi lain gitu Betul. ya Pak ya. Oke, lanjut dari tadi daftar draft SPT. Sekarang kayak ke Bu Ami terkait pembuatan kode billing melalui daftar tagihan Bu. Seperti apa kira-kira? Bisa Ya, dijelaskan? jadi nanti ke depannya untuk daftar tagihan pajak itu wajib pajak dapat menggunakan portal wajib Portal, pajaknya sendiri atau dengan bantuan asistensi dari KPP atau Kering Pajak untuk menanyakan apakah dia masih memiliki daftar tagihan hutang atau tidak. Nanti dia tinggal memilih mana yang mau dilunasi oleh wajib pajak gitu. Jadi sudah ada rinciannya otomatis ya tagihannya Dan muncul gitu ya. Di portal wajib pajaknya itu sudah ada. Oke, jadi sama seperti bikin billing tadi ya, otomatis juga ya nanti ya. Tadi ada 3 Pak ya, 2 juga sudah, jadi lanjut ke yang ketiga itu selain dari draft SPT dan tagihan. Iya. Nah, seperti apa itu Pak? Ya, untuk pembuatan billing ini yang ketiga adalah selain dari dari draft SPT atau dari tagihan ya. Berarti itu di luar dari SPT gitu lah, dari luar pelaporan SPT. Jadi di sini kan bisa terlihat tuh kanal pembuatannya kan ada melalui portal atau melalui asistensi ya, KPP atau Kering Pajak. Jadi dengan kata lain misalnya wajib pajak ini membutuhkan bantuan di KPP atau lewat telepon ke Kering Pajak, tidak mau ke KPP bisa. Jadi kliknya itu portal, counternya itu KPP, call itu Kering Pajak seperti itu. Jadi tetap misalnya membutuhkan bantuan untuk membuat kode billing ya di luar dari kepentingan pelaporan SPT ya, itu bisa melalui portal atau KPP atau Kering Pajak. Bahkan juga bisa melalui pihak lain. Nah, pihak lain ini seperti PJAP ya, PJAP penyedia jasa aplikasi perpajakan. Itu kan pembuatan kode billing langsung diserahkan ke PJAP. Lalu juga misalnya minta bantuan dari teller yang ada di bank atau pos persepsi atau collecting agent. Nah, yang collecting agent ini baru ya. Kawan pajak nanti akan ada regulasinya. Siapa saja yang ditunjuk sebagai collecting agent seperti itu. Jadi ini suatu hal yang baru. Wajib pajak mengisi seluruh data pembayaran sesuai dengan panduan yang akan disediakan seperti itu. Baik. Jadi masih tetap dibuka secara manual ya, apabila di luar tadi ya, di luar pihak Pak? DJP ya. DJP. Ada pihak lain itu masih dibuka kesempatan secara manual kawan pajak. Baik, lanjut berikutnya ke Bu Ami ini terkait kemudahan dalam permohonan yang terkait dengan pembayaran ya. Di sini ada pemindah bukuan, dan juga ada pemberian imbalan bunga, dan juga ada pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, bagaimana kalau dari sisi permohonan pindah bukuannya seperti apa, Bu? Ya, jadi untuk pemindah bukuan ini wajib pajak dapat memindahkan sendiri dari saldo deposit yang dimiliki atau saldo kelebihan pembayaran pajak ke tadi SPT kurang bayar atau daftar tagihan pajak yang belum dilunasi atau kewajiban pajak yang dia miliki ya. Untuk permohonan pemindah bukuan ini dapat dilakukan melalui portal wajib pajak atau Kering Pajak secara online atau bisa menggunakan formulir diajukan ke KPP terdekat atau dikirim pos atau ekspedisi ke KPP terdaftar. Baik, jadi dari ada saldo deposit Bu ya. Kalau deposit ada saldo
lebih digunakan untuk membayar kewajiban utang ya, itu bisa otomatis dilakukan melalui proses pemindah bukuan ya, pemindah bukuan. Lanjut ke Pak Roni Pak, tadi ada selain PBK juga ada pemberian imbalan bunga Pak, seperti apa teknisnya Pak? Untuk pemberian imbalan bunga itu berarti pemberian imbalan bunga dari DJP ke wajib pajak ya. Jadi sebagaimana kita tahu, dalam hal ada keterlambatan penerbitan produk hukum ya, itu pasti bisa ada pengembalian ditambah plus ya, imbalan bunga seperti itu. Begitu juga saat ada upaya hukum dari wajib pajak, keberatan banding atau peninjauan kembali yang hasil putusannya itu menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Nah, ini tentu akan ada imbalan bunga juga seperti itu. Dan yang ketiga, ini imbalan bunga juga bisa diberikan apabila ada permohonan yang dikabulkan, permohonan berupa pembetulan, pengurangan, pembatalan dari SKP atau STP seperti itu, sehingga akan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dan ada imbalan bunganya. Jadi, nah untuk imbalan bunga ya, pemberian imbalan bunga ini permohonannya ya itu tetap harus dilakukan oleh wajib pajak dan bisa dilakukan ya secara utamanya lewat portal ya, portal WP ya, atau taxpayer portal tadi. Nanti alamat portalnya nanti kita pastikan nanti kalau udah launching, sekarang kan belum launching. Masih dibuka juga lewat kanal yang lain ya, kanal seperti call ya, seperti lewat kering pajak 1.500-200 atau counter langsung datang ke KPP atau letter ya melalui pos ya, ekspedisi seperti itu. Baik. Jadi itu kawan pajak ya. Jadi untuk terkait pemberian imbalan bunga itu secara online yang saat ini kan belum bisa secara online ya. Dan lanjut ke Bu Ami, ini terkait dengan kemudahan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Seperti apa Bu? Jadi nanti untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan secara online melalui portal wajib pajak atau formulir melalui KPP di mana saja ya. Itu atas satu untuk pengembalian tersendiri atas selisih atas SKP PKP atau surat keputusan pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang PP 187. Yang ketiga, apabila adanya putusan atau keputusan yang menyebabkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Dan yang keempat, adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas SPTLB yang diajukan wajib pajak secara elektronik. Nah, itu dapat dilakukan secara online melalui portal wajib pajak ya. Oke, yang mana saat ini masih manual. Masih manual. Jadi nanti sudah bisa secara online ya. Pak Roni, ini mengenai gambaran umum ya, biar utuh gambarannya bagi wajib pajak nih. Jadi secara komparasi ya, komparatifnya ya. Dari saat ini dibandingkan dengan yang akan datang nanti ya. Terkait pembuatan kode billingnya bisa dijelaskan seperti apa Pak Roni? Ya, yang perlu kawan pajak juga mungkin cermati ya, ada sesuatu hal yang mungkin memudahkan nantinya apabila Cortex ini udah diimplementasikan ya. Salah satu yang terkait dengan kode billing ini adalah nantinya wajib pajak itu tidak perlu membayar untuk semua jenis pajak. Kan kalau saat ini kan untuk setiap jenis pajak itu harus kode MAP dan satu tagihan satu kode MAP ya. Ya, kode MAP dan KJS-nya itu kan bisa berbeda-beda ya. Misalnya dalam satu SKP itu ada beberapa pos jenis pajak, itu nanti harus dibayar dengan menggunakan MAP dan KJS yang berbeda. Nah, kedepannya nanti itu cukup satu kode billing saja. Jadi satu kode billing itu bisa digunakan untuk semuanya. Jadi dibayar langsung secara total, ibaratnya seperti itu. Jadi tidak satu-satu lagi seperti itu. Tapi tetap nanti akan bisa teridentifikasi bahwa ini pembayaran ini adalah untuk jenis pajak ini. Jadi lebih efisien Pak ya. Lebih efisien dan meminimalisir adanya kesalahan ya, karena tidak perlu menginput lagi. Untuk SPT tidak perlu kawan pajak untuk menginput lagi kode MAP dan KJS saat memilih misalnya pemindah bukuan dari deposit ya. Itu langsung kan sudah teridentifikasi harus bayar apa kan, jenis pajaknya apa. Nah, di saat itu nanti sudah langsung teridentifikasi by sistem ya kan, bahwa itu dibayar dengan menggunakan kode MAP dan KJS yang sesuai dengan yang ditagihkan, baik dari SPT atau dari tagihan pajak. Jadi mengurangi risiko kesalahan ya yang berujung pada
permohonan pemindahan bukuan ya. Jadi baik. Jadi sangat efisien. Jadi lanjut ke Bu Ami lagi, ini mengenai tadi jatuh kode billing, sekarang komparasi mengenai jatuh tempo pembayarannya seperti apa saat ini dan yang akan datang itu seperti apa nanti Bu? Untuk yang saat ini kan jatuh tempo pembayaran berbeda-beda ya, ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 15, ada yang akhir bulan. Beda-beda. Jadi menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak untuk mengingat jatuh tempo pembayaran tersebut ya, sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau risiko ketidakpatuhan ya. Nanti yang akan datang diusahakan ada keseragaman jatuh tempo pembayaran ini. Diusahakan paling lambat tanggal 15 untuk PPH, dan untuk selain tanggal 15 itu biasanya untuk PPN sama PDRI atau pajak dalam rangka impor. Jadi nanti seragam untuk memudahkan reminder wajib pajak ya. Wajib pajak. Oke. Terakhir ini Pak Roni mengenai komparasi kayak deposit tadi Pak, akun deposit pajaknya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita dengar kata deposit pasti ingatnya deposito ya, yang ada bunganya. Ini bukan deposito, ini cuma seperti e-wallet lah, seperti e-wallet. Jadi ada deposit yang disetorkan di akun portal masing-masing kawan pajak ya. Itu nanti bisa digunakan untuk membayar semua SPT yang pelamar SPT atau untuk tagihan. Ini tentu suatu hal yang baru, tapi ini benar-benar sangat memudahkan. Kenapa? Karena ada beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yang bisa dirasakan oleh wajib pajak nantinya itu pertama, kawan pajak ini tidak perlu lagi misalnya menginput tadi yang saya sampaikan kode MAP ya atau KJS ya setiap pembayaran PPSL 29 apabila lapor SPT misalnya seperti itu. Kenapa? Karena nanti sudah teridentifikasi langsung. Jadi pembuatan input kode billing itu kalau namanya PBK langsung by system otomatis gitu kan. Jadi itu meminimalisir. Jadi dengan ada deposit ini itu meminimalisir kesalahan KJS dan MAP tersebut. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kawan pajak tentu pernah ya ada yang mengalami kasus direksi yang harus menyetujui pembayaran, otorisasi pembayaran itu kan tiba-tiba punya penugasan kedinasan besok atau lusa, padahal itu masih hari kerja. Tapi pembayaran tidak bisa dilakukan tanpa otorisasi dari direksi misalnya. Nah, dengan ada akun deposit pajak ini, pembayaran tetap bisa dilakukan saat direksi itu masih stay di kantor, ya kan? Sebelum dia melakukan perjalanan dinas atau cuti dan sebagainya. Itu dibuat pembayaran deposit misalnya 100 untuk SPT yang baru mau dilaporkan sehari atau 2 hari ke depan kan gitu kan. Jadi deposit ini bukan harus deposit untuk berbulan-bulan, tapi sesuai kebutuhan gitu loh. Kalau kebutuhannya jangka pendek ya jangka pendek. Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi keterlambatan bayar. Karena nanti pembayaran deposit ini berlakunya dianggap sudah dibayar itu ya saat pembayaran deposit, walaupun pelaporannya nanti 2 hari lagi seperti itu misalnya. Jadi itu. Dan khusus untuk yang lewat PJAP, pelaporan SPT lewat PJAP atau masih SPT-nya kertas ya, itu tetap harus pakai deposit ini juga gitu. Jadi wajib, deposit ini wajib khusus untuk yang lewat PJAP dan lewat SPT kertas. Dengan kata lain ya sudah harus dipahami ya bagi semua pengguna jasa PJAP bahwa mereka harus memastikan depositnya itu cukup seperti itu. Jadi sangat bermanfaat banget ya deposit ini karena bisa langsung digunakan untuk melakukan pembayaran yang akan terutang misalnya ya. Baik kawan pajak, beberapa yang sudah disampaikan tersebut dari sisi proses bisnis pembayaran tentunya dengan tujuan utama mampu memberikan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan ya. Jadi pelayanan atau wajib pajak akan semakin cepat, akurat dan juga transparan itu. Baik, mungkin itu saja yang saat ini kita bisa sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan kita bisa bergabung kembali dalam podcast berikutnya dan juga dengan topik-topik lebih menarik terkait Cortex atau sistem bisnis inti perpajakan. Baik, terima kasih. Selamat siang wajib pajak. Kita berjumpa kembali ke depan. Selamat siang.